Dan tathbit itu datangnya dari Allah. Anugerah itu harus kita pahami. Bukan dengan kekuatan kita. Bukan pula dengan kemampuan kita. Bukan karena harta kita. Bukan lantaran banyaknya ilmu kita. Tapi semata anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Qul uhiya ilayya annahu istama'a nafarun minal jinni faqalu inna sami'na qur'anan 'ajaba yahdi ila ar-rushdi fa'amanna bihi wa lan nusyrika bi rabbina ahada. Alhamdulillah, pada tema yang telah kita dengarkan tadi, yang dikaji oleh Syekh Hafizahullah Ta'ala, itu pembahasan-pembahasan yang sangat penting untuk kita. Karena kita ini perlu as-sabat wal istiqamah. Perlu keteguhan di atas agama. Perlu keteguhan di atas agama. Dan keteguhan kita di atas agama, itulah sebenarnya pokok kebaikan kita. Dan itu adalah jalan yang mengantar kepada agama Allah Subhanahu wa taala dan mengantar kepada surga Allah Subhanahu wa taala. Dan kalau dihitung di pembahasan jalan keselamatan dari fitnah, keteguhan itu adalah sumber pokok yang menyelamatkan dari fitnah. Dan dasar as-sabat ini, kita semua diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu adalah syariat seluruh nabi dan rasul. Syara'a lakum minad din ma wassa bihi Nuhan wa ma auhayna ilaika wa ma wassayna bihi Ibrahim wa Musa wa Isa an aqimud din wa la tatafarraqu fi. Allah telah mensyariatkan untuk kalian apa yang telah kami wasiatkan kepada Nabi Nuh, juga apa yang kami wahyukan kepada engkau Nabi Muhammad, dan apa yang kami wasiatkan kepada Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Isa. Ini 5 nabi ya, Nabi Nuh, Nabi Ibrahim, Nabi Musa dan Nabi Isa, serta Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mereka inilah yang disebut dengan ulul azmi. Mereka adalah ulul azmi yang terbaik dari para nabi dan para rasul. Apa wasiat Allah kepada mereka? An aqimud din. Hendaknya kalian menegakkan agama. Wala tatafarraqu fi. Dan jangan kalian bercerai-berai di dalamnya. Itu istiqamah di atas agama. Keteguhan. Dan Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada nabinya, "Fastaqim kama umirta wa man taba ma'aka wa la tataghaw." Istiqamahlah engkau Nabi Muhammad sebagaimana engkau diperintah. Demikian pula orang-orang yang bertobat bersama engkau. Dan jangan kalian melampaui batas. Keteguhan di atas agama ini, itulah akidah yang lurus. Itulah agama yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan itu yang menyelamatkan di dunia dan di akhirat. Karena itu saya di kesempatan ini mengajak untuk merenungi sebuah ayat. Kita renungi sebuah ayat. Ayat ini harusnya menjadi bekal kita semua.
pegangan kita, barometer kita di dalam berpijak. Ayatnya berada di surah Ibrahim, surah yang ke-13 dari Al-Quran, atau surah yang ke-14. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Yuthabbitullahu alladhina amanu bil qawli tsabiti fil hayatid dunya wa fil akhirah." Allah meneguhkan, menguatkan, mentasbit orang-orang yang beriman dengan al-qaul ats-tsabit, ucapan yang sabit di kehidupan dunia dan di kehidupan akhirat. Di sini pernyataan ya dari Allah Subhanahu wa taala tentang keteguhan itu apa? Bagaimana seorang itu bisa teguh di atas agama, dan bagaimana dia dikuatkan di atas hal itu agar dia bisa beruntun di dunia dan di akhirat. Dia bisa jalankan perintah Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dengan sebenar-benar takwa, dan jangan sekali-sekali kalian meninggal kecuali sebagai seorang muslim. Bagaimana seorang itu meninggal sebagai seorang muslim? Nah, itu perlu ats-tsabat, keteguhan. Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada nabinya, "Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin." Dan beribadahlah engkau Nabi Muhammad, beribadah kepada Rabbmu sampai kematian datang menjemputmu. Kematian disebut dengan al-yakin, sebab itu hal yang pasti, meyakinkan. Setiap orang akan merasakan dari kematian. Dan Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diperintah untuk beribadah kepada Allah, continue, istiqamah sampai kematian datang menjemput. Dan perintah itu juga untuk umatnya. Karena itu kita perlu keteguhan, ats-tsabat itu. Dan di dalam ayat yang saya bacakan tadi itu diuraikan ciri orang-orang yang teguh itu bagaimana. Dengan apa dia bisa istiqamah, dengan apa dia bisa teguh di atas agama. Yuthabbitullahu alladhina amanu bil qawli tsabit. Itu bahasa ayat yuthabbit dengan fi'il mudhari'. Artinya bermakna istimrar, terus menerus. Karena Allah memberi hidayahnya, memberi petunjuk kepada orang yang lurus di atas jalan, itu selalu ditambah petunjuk. Wa yazidullahu alladhina ihtadaw huda. Orang yang di atas petunjuk ditambah petunjuk. Dan selalu dengan doanya memohon kepada Allah, ihdinas siratal mustaqim, terus dia dikuatkan di atas hidayah, ditambah hidayah. Nah, itu orang yang beriman. Dan tatsbit itu datangnya dari Allah, anugerah, itu harus kita pahami. Bukan dengan kekuatan kita, bukan pula dengan kemampuan kita, bukan karena harta kita, bukan lantaran banyaknya ilmu kita, tapi semata anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Jangankan kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam saja Allah berfirman kepadanya, "Walaula an thabbatnaka laqad kitta tarkanu ilaihim syai'an qalila. Idzan la adaqnaka dhi'fal hayati wa dhi'fal mamat. Thumma la tajidu laka alaina nasira." Andai kata kami tidak teguhkan engkau Nabi Muhammad, maka engkau sudah condong kepada mereka mengharap dunia yang hina. Dan kalau engkau seperti itu, maka kami akan membuat engkau merasakan dhi'fal hayati wa dhi'fal mamat. Dan engkau tidak akan menemukan penolong siapapun selain daripada kami.
Ya, Nabi Muhammad saya sallallahu alaihi wasallam diteguhkan oleh Allah. Karena itu kita selalu memohon kepada Allah ats-tsabat. Diteguhkan hati itu di atas keimanan. Iya. Dan ini wasilah yang pertama supaya seorang itu bisa teguh di atas agama. Selalu dia mohon kepada Allah. Dia minta dengan hati yang tulus. Dikuatkan, diteguhkan. Seperti yang disebut Syekh tadi, kalau misalnya dia menyimpang dari jalan yang lurus, dia jangan molok-molok atau jangan mencibir orang tersebut. Nah, rasakan begitu dan seterusnya. Tapi dia memohon kepada Allah. Orang itu diberi hidayah supaya dia ditetapkan juga di atas hidayah. Dan dia berlindung kepada Allah. Jangan sampai tertimpa hal yang seperti itu. Karena itu syah di dalam Sunan At-Tirmidzi dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man ra'a musaban faqala alhamdulillahilladzi afani mimma ibtalahu bih wa faddalani ala katsirin mimman khalaqa tafdila lam yusibhu dalikal bala." Siapa yang melihat orang yang tertimpa musibah, musibah itu kan banyak. Ada musibah pada harta, pada diri, pada keluarga. Dan musibah yang paling besar, musibah pada agama. Cuman kan cara berpikir kita kadang, kalau ada yang tertimpa musibah rugi misalnya, atau kehilangan hartanya, kadang dia rasakan berhari-hari, berbulan-bulan. Sulit dia lupakan. Tapi kalau musibah menimpa agamanya, turun keimanannya, jatuh di dalam dosa, atau turun semangatnya belajar, itu kan musibah-musibah sebenarnya. Dia tidak merasa itu musibah. Nah, itu tanda kadang pada diri kita ada hal yang perlu diperbaiki. Makanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu ketika mohon supaya tidak tertimpa musibah, beliau hanya bilang, mengajarkan kita doa, wala taj'al musibatana fi dinina. Ya Allah, jangan jadikan musibah yang menimpa kami itu pada agama kami. Kalau musibah menimpa agama itu yang terbesarnya. Musibah pada harta dunia itu gampang. Iya, dunia akan pergi. Tapi pada agama itu yang menjadi masalah. Makanya siapa yang melihat orang yang kena musibah, ya, maka dia baca doa itu supaya dia dihindarkan. Sebagaimana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam banyak beliau berdoa, ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinika wa ta'ati. Ya Allah yang membolak-balikkan hati, teguhkan hatiku. Minta tathbit. Ini Nabi Muhammad ini sallallahu alaihi wasallam. Apalagi kita. Beliau orang yang terbaik hatinya. Dan hati beliau itu diperbaiki oleh Allah dengan hal yang tidak terjadi pada selainnya dari manusia. Tidak para nabi, tidak pula manusia biasa. Karena beliau itu pernah dibelah dadanya, dicuci hatinya di atas bejana hikmah. Ketika masa kecilnya, ketika akan diberi wahyu, ketika Isra dan Mi'raj, dikeluarkan hatinya, dicuci di atas bejana hikmah. Kita tidak dilakukan hal itu pada kita. Ya. Dan beliau selalu dapat hujan rahmat dan hujan wahyu di hatinya. Bersamaan dengan itu beliau juga memohon supaya diteguhkan dirinya di atas agama dan ketaatan. Dan di antara doa yang diajarkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dan ini beliau sebut bahwa orang yang membaca doa ini lebih bagus daripada dia bikin perbendaharaan emas dan perak. Allahumma inni as'aluka ats-tsabata fil amr wal azimata 'ala ar-rusyd. Tawal doanya. Ya Allah, sungguhnya saya memohon kepadamu keteguhan di atas perkara dan azimah di atas petunjuk. So, kalau ada keteguhan, dia mohon azimah supaya semangat bekerja. Nah, kadang kita tahu kebenarannya. Mungkin kalau kita hadir majelis ta'lim, Masya Allah, semangat. Tapi melaksanakannya itu berat. Kadang tidak ada azimah. Maka kita mohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala itu. Jadi kalau kita tahu bahwa at-tathbit datangnya dari Allah, maka itu makna penghambaan harus kita perbaiki. Kita jangan bersandar pada diri kita.
kita banyak kelemahan. Terus jangan banyak molok-molok orang, tapi kita banyak mendoakan. Kemudian kita juga berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala untuk diberi at-tathbit. Yuthabbitullahu alladhina amanu. Allah meneguhkan orang-orang yang beriman. Disebut dengan sifat. Orang yang diteguhkan itu. Sifatnya adalah keimanan. Sifatnya adalah keimanan. Nah, keimanan inilah yang perlu dijaga. Perlu dipelihara. Iman itulah agama kita. Karena kata iman itu kadang mencakup seluruh agama. Seluruh agama. Apalagi di ayat hanya disebut iman, tidak disebut Islam. Berarti mana iman sama dengan mana Islam, mencakup seluruh agama. Mencakup seluruh agama. Apakah itu yang terkait dengan ucapan lisan, keyakinan hati, atau amalan anggota tubuh? Masuk di dalamnya 6 rukun iman. Al-imanu billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yawmil akhir wa tu'mina bil qadari khairihi wa syarrihi. Pertama, keimanan kepada Allah. Kedua, keimanan kepada para malaikat. Yang ketiga, keimanan kepada kitab-kitab. Yang keempat, keimanan kepada para rasul. Yang kelima, keimanan kepada hari akhirat. Dan yang keenam, keimanan kepada takdir yang baik dan yang buruk. Itu rukun iman namanya. Dan iman itu ada cabang-cabangnya. Di dalam hadits Abu Hurairah, di riwayat Bukhari dan Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Al-imanu bid'un wa sab'una syu'bah. Alahu la ilaha qaulu la ilaha illallah wa adnahu imatatul adha 'anit tariq wal haya'u syu'batun minal iman." Iman itu 73 sampai 79 cabang. Sebagian ulama ada yang mengatakan memang jumlahnya seperti itu. Dan sebagian ulama ada yang mengatakan itu percontohan cabang keimanan itu bisa lebih daripada itu. Karena itu Imam Al-Baihaqi menulis buku tentang cabang-cabang keimanan. Iya. Beliau sebutkan 70-an lebih, bahkan sebagian ulama menyebut lebih daripada itu. Tapi buku Al-Baihaqi sangat tebal ya, berjilid-jilid. Dicetak dalam 8 sampai 10 jilid belakangan. Ada karya Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sidi, judulnya Syajaratul Iman, ringkas. Tapi beliau kumpulkan tentang hal-hal yang terkait dengan cabang iman. Itu keimanan itu di dalamnya segala petunjuk kalau kita melakukannya. Hal yang meneguhkan. Hal yang menguatkan. Jadi iman paling tingginya kata Nabi, ucapan la ilaha illallah. Paling bawahnya menyingkirkan gangguan dari jalan. Dan rasa malu itu bagian dari keimanan. Karena itu kata para ulama, iman itu adalah qaulun bil lisan wa i'tiqadun bil janan wal amalu bil jawarihi wal arkan. Iman itu ucapan dengan lisan, itu tadi ucapan la ilaha illallah. Keyakinan di dalam hati, itu rasa malu ya, rasa malu itu tempatnya di hati. Tampak pengaruhnya di badan. Misalnya kalau orang malu memerah mukanya, gerak-geriknya kelihatan. Tapi rasa malu itu di hati, amalan hati dia. Dan iman itu amalan dengan anggota tubuh. Itulah paling rendahnya disebut menyingkirkan gangguan dari jalan. Dan itu pun banyak cabangnya ya. Kata para ulama, menyingkirkan gangguan dari jalan saya, itu keimanan. Bagaimana pula kalau dia seorang muslim, dia menyingkirkan syubhat dari kaum muslimin. Menyingkirkan bahaya dari umat Islam. Menyingkirkan hal yang bisa membahayakan, membinasakan mereka. Itu luas penjabarannya. Iya. Dan cabang-cabang keimanan di dalamnya. Karena itu orang yang diteguhkan itu adalah orang yang beriman. Sepanjang kita berada di atas keimanan, berada di taman-taman keimanan itu, maka itulah keteguhan. Ibarat sebuah pohon, sepanjang pohonnya sudah bagus, maka insyaallah ta'ala dia akan tetap tumbuh. Tapi namanya pohon ya, kadang ada hama, ada hewan-hewan yang membahayakan.
Ya, mungkin ada suatu masa paceklik atau kurang air, dia tidak berkembang. Tapi seorang mukmin dengan keimanannya, Allah telah memberi perumpamaan yang jelas di dalam Al-Quran. Allah berfirman, "Alam tara kaifa daraballahu mathalan kalimatan tayyibatan kasyajaratin tayyibah asluha thabit wa far'uha fis sama." Ini ayat di sebelum ayat yang kita jelaskan tadi. Lihatlah bagaimana Allah buat perumpamaan. Kalimat la ilaha illallah itu seperti pohon yang baik. Pokoknya itu kuat sekali ke bumi, mengakar ke bumi. Dahannya, batangnya menjulang ke langit. Ya, ini keimanan kalau sudah benar, syah imannya, akar-akarnya sudah syah, maka dia sudah punya batang keimanan. Sepanjang keimanannya dia pupuk, dia laksanakan, maka akan menjulang ke langit. Ya, namanya pohon itu pasti kalau semakin tinggi, banyak angin dan seterusnya. Itu ujian-ujian dalam kehidupan seorang mukmin. Dalam kehidupan seorang mukmin. Tapi pokok dari kebaikan itu pada keimanan. Iman itu harus kita pahami lebih detail. Iya. Ada hal yang terkait dengan keyakinan, ada yang terkait dengan ucapan, ada yang terkait dengan amalan. Itu iman. Untuk tiga hal ini, kita perlu mempelajarinya. Jalan untuk sampai kepada keimanan, untuk mengamalkannya, itu perlu untuk dipelajari. Makanya itu ada namanya talabul ilm, menuntut ilmu. Ada namanya at-tafaqquh fid din, belajar dalam berusaha memahami agama. Itu pokok kebaikan. Yaitu sumber keteguhan. Sumber keteguhan. Karena itu para ulama kalau kita lihat sejarah ya, kita lihat sejarah. Dari segala fitnah yang pernah terjadi di tengah umat ini, orang yang selamat dari fitnah itu adalah orang yang berpegang dengan ilmu. Itu selalu. Kalau dia ada pijakan di atas ilmu, maka pasti Allah akan memberikan jalan keselamatan untuknya. Kalau kita baca di sirah mana saja, seperti itu. Makanya mungkin fitnah yang paling populer itu setelah masa para sahabat, itu fitnah Hajjaj bin Yusuf. Sebelumnya dan setelahnya, berbagai kejadian. Itu dikatakan di hari-hari tersebut, kalau ada yang selamat dari fitnah, itu cuma 2 orang. Al-Hasan al-Basri dan Abdullah bin Sikhir. Abdullah bin Sikhir. Ini 2 orang imam panutan. Kalau Al-Hasan al-Basri mungkin antum kenal semua ya. Tapi Mutarrif bin Abdullah bin Sikhir, Mutarrif bin Abdullah bin Sikhir namanya. Mutarrif ini rahimahullah imam besar di masa itu. Cuman kita aja yang tidak dengar ya. Itu dikhususkan di dalam sirahnya, di dalam biografinya oleh sebagian ulama belakangan, bagaimana sikap-sikap beliau menghadapi fitnah. Sama dengan Al-Hasan al-Basri. Karena 2 orang ini menakjubkan. Dengan berkecamuknya fitnah umum di masa itu, bisa selamat 2 orang ini. Bisa selamat. Nah, itulah kalau kita lihat pada mereka berdua, itu luar biasa pengaruh-pengaruh ilmu itu. Suatu hari Mutarrif bin Abdullah bin Sikhir, beliau pernah berkhutbah. Di pendahuluan khutbahnya beliau katakan, Alhamdulillahilladzi minal ilmi bihi al-jahlu bighairihi. Segala puji hanya untuk Allah. Yang mana ilmu seorang itu mengetahui tentang Allah, artinya dia jahil terhadap selain Allah. Nggak usah urusi masalah fitnah. Tahu saja tentang Allah. Belajar ilmu yang mengantar seorang itu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kata beliau 7 tahun fitnah berkecamuk, tidak pernah saya minta berita dan tidak pernah saya cari berita. Sebab itu tidak ada gunanya. Yang penting itu, ya ayyuhalladzina amanu alaikum anfusakum la yadurrukum man dhalla idza ihtadaitum. Wahai orang-orang yang beriman, hendaknya kalian membenahi diri-diri kalian. Tidak membahayakan kalian orang yang tersesat sepanjang kalian di atas hidayah. Ini ihtadaitum itu orang yang di atas ilmu. Iya. Di atas petunjuk. Makanya banyak dari sahabat-sahabat yang
selamat dari berbagai fitnah, itu dasarnya semuanya mereka adalah orang-orang yang berpegang di atas ilmu. Karena itu kalau kita sibuk dengan belajar, mempelajari ilmu, benar cara belajarnya, maka itu dari sebab keteguhan, hal yang menyelamatkan dari fitnah-fitnah. Iya. Pernah guru kami Syekh Shalal Fauzan berkata, beliau mengenal alam Islami ini, berbagai fitnah yang terjadi di tengah umat Islam, bahkan secara khusus di tengah orang-orang yang kenal sunnah, perselisihan-perselisihan. Beliau berkata masalahnya itu cuma satu. Masalahnya cuma satu. Tidak ada taksil ilmi yang benar. Tidak mengerti cara belajar yang benar. Itu yang menjadi masalah. Andai kata ada taksil ilmi benar, akan lurus masa pembahasan itu. Seorang ketika dia belajar, harus dia tahu cara belajarnya bagaimana. Harus dia tahu dia belajar ke siapa. Maka itu tidak akan ada masalah. Cuma sekarang ini repot. Di kalangan orang-orang yang kenal sunnah saja, dia pikir belajar itu cuma hadir di majelis taklim saja. Kalau hatinya lagi galau-galau sedikit, datang ke majelis ilmu supaya dapat ketenangan. Nah, itu betul bagus ya, memang itu dari keberkahan dan manfaat ilmu. Tapi kalau mau belajar itu ada caranya, ada tahapannya, ada tingkatannya. Ya, dan kita juga mengambil dari guru yang benar cara belajarnya. Guru yang benar cara belajarnya. Guru itu tidak cukup dia bisa baca kitab, tidak cukup. Tapi dia harus belajar dengan cara belajar yang benar. Iya. Kadang-kadang sebagian guru dia tidak banyak belajar, tapi karena dia belajarnya benar, lebih bagus daripada orang-orang yang luas ilmunya, yang belajarnya tidak benar. Nah, ini harus dipahami. Nah, itu makna-makna dari keteguhan penting sekali. Ya. Jadi itu kalimat dari beliau itu, dari Syekh Shalal Fauzan mengatakan, masalahnya tidak ada taksil ilmi yang benar, itu memang kenyataan. Ya seperti itu. Akhirnya ada orang-orang yang berbicara, masuk di dalam pembahasan-pembahasan, tidak halal baginya dia berbicara di situ. Sebab dia tidak dianggap ulama di situ, berbicara masuk di pembahasan umum. Dia benar pun dalam ucapannya dia berdosa. Karena dia dianggap berbicara tanpa ilmu. Iya, ada hal-hal yang di masa para sahabat terjadi. Sahabat tidak mau bicara. Tanya dulu kepada orang yang lebih tua. Padahal masalahnya jelas. Ada yang seperti bidah dzikir jamaah yang pertama ya, terjadi di Kufa atau di Basra. Itu kan dilihat oleh Abu Musa al-Asy'ari. Ini duduk-duduk dipimpin oleh sekelompok orang. Abu Musa al-Asy'ari ini sahabat, punya ilmu. Kalau tidak punya ilmu, tidak mungkin beliau jadi duta, dikirim oleh Nabi mengajari manusia di Yaman. Iya. Tapi bersamaan dengan itu, melihat sesuatu yang mungkar, dia ingkari pada dirinya, dia tidak langsung bicara. Dia datangi Abdullah bin Mas'ud, lebih berilmu darinya. Abdullah bin Mas'ud yang mendatangi mereka, menegurnya, berbicara. Ketika terjadi bid'ah Qadariyah di Basra, itu Imam Humaid bin Abdurrahman al-Himyari dan Yahya bin Ya'mur, dua orang imam tabi'in. Kalau kita baca biografi dua orang imam ini, itu luar biasa ya. Khususnya Humaid bin Abdurrahman ini. Beliau ini perawi dari tabi'in, meriwayatkan hadits yang sangat banyak sekali dari penduduk Kufah dan penduduk Madinah. Iya. Ketika bid'ah Qadariyah muncul, itu bid'ah sangat jelas. Bid'ah Qadariyah itu. Kira-kira kalau ada yang berkata sama antum, Allah itu kalau baru terjadi sesuatu, Allah baru tahu. Sebelumnya Allah nggak tahu. Mungkar atau tidak? Pasti kan, kebatilan jelas. Tapi bersamaan dengan itu, mereka berdua ketika terjadi bid'ah itu, apa yang mereka katakan? Kita akan melakukan perjalanan. Ya, riwayatnya di sini mengatakan ada yang haji, ada yang umroh. Gitu. Kita harus berjumpa dengan sahabat. Itu pun sahabat, dan semua sahabat mereka pilih. Sebagian riwayat mereka sebut nama. Kita ketemu nanti Abu Sa'id Al-Khudri, Ibnu Abbas, atau Abdullah bin Umar. Dia tidak sebut semua sahabat. Dan ketika masuk ke Masjidil Haram, Allah beri taufik, mereka berjumpa dengan Abdullah bin Umar. Itulah hadits yang pertama di Sahih Muslim. Kisahnya. Iya. Itu etika dan adab di masa dahulu.
Ada. Di masa dahulu ada. Jadi cara belajar itu ada. Orang-orang yang berbicara ilmu itu juga belajar ada. Maka orang yang belajar itu harus memahami bahwa ilmu itu sebab keteguhannya dan hal yang menyelamatkannya. Cuman kita harus belajar dengan cara belajar yang benar. Cara belajar yang benar. Iya. Para ulama itu kalau memberi ceramah-ceramah itu kita tidak hafal ya, mereka ceramah sampai misalnya sampai 2 jam, 3 jam. Itu cuman kita aja di Indonesia ini. Saya kadang-kadang juga ceramahnya panjang-panjang karena kadang di kebanyakan orang terbiasa seperti itu. Mereka kadang bicaranya pendek. Kalau cuman ceramah-ceramah lepas. Tapi yang mereka fokuskan itu mengajarkan usulul ilm, pokok-pokok ilmu. Iya. Menafsirkan ayat Al-Quran, membaca hadits Rasulullah SAW, menyelesaikan kitab-kitab yang merupakan metodologi di dalam menyusun bangunan ilmu. Itu kegiatannya. Antum lihat saja siapa dari para ulama besar kita. Syekh bin Baz, Syekh bin Utsaimin, Syekh Shalih Al-Fauzan, Syekh Mukbil. Semuanya caranya seperti itu. Caranya seperti itu. Tapi subhanallah, masuk di tengah kita orang-orang yang kadang mengambil ilmu tidak dengan jalur yang benar, akhirnya seakan-akan ilmu itu dituntut dengan cara yang tidak dikenal di tengah para ulama. Ya harusnya guru-guru itu dia sibuk. Orang yang hadir majelis ilmu diberi sebuah kitab. Ini kitab, kita kaji, kita selesaikan. Begitu caranya. Atau paling tidak ambil ayat Al-Quran, kita tafsirkan ayatnya. Kita pahami dari maknanya. Ambil dari hadits Rasulullah SAW, kita kaji. Itu yang membuat seorang itu punya pegangan di atas ilmu. Punya pegangan di atas ilmu. Iya. Maka itu cara belajar namanya. Cara belajar. Ada hal-hal yang kita dekatkan ya. Seperti beberapa tahun belakangan ini ada program kita namanya program Kuliah Mafatihul Ilm. Isinya 25 kitab. Itu cocok untuk orang yang belajar. Untuk setiap tingkatan ada dasar di situ. Iya. Itu programnya saya pilihkan dari buku-buku yang paling ringkas, dan itu saya tanyakan kepada para ulama. Ya, apakah programnya ini cukup seperti ini atau begini? Alhamdulillah, guru kami Syekh Shalih Al-Fauzan itu sangat merekomendasikan dengan buku-buku tersebut. Iya. Jadi buku-bukunya ada, sisa kita pelajari. Nah, itu kalau orang paham ilmu, dia pelajari dengan benar, tersusun bangunan ilmiah itu di hatinya. Dan itu yang membuat dia teguh. Ada masalah-masalah terkait dengan fitnah, itu mudah bagi dia memahami. Karena dia belajar dengan benar. Nah, ilmu inilah jalan bagaimana kita membangun keyakinan kita. Jalan bagaimana kita membangun nuansa ilmiah kita. Kita mengenal buku-buku fikih. Kita mengenal tafsir ayat-ayat Al-Quran, tafsir hadits-hadits Rasulullah SAW. Kita pahami pembahasan fikih di kalangan para ulama yang belakangan ini didekatkan di dalam buku-buku madhab yang dipelajari, dan mereka jelaskan bagaimana tata cara pendalilan dan seterusnya. Itu semuanya ada jalurnya pada ilmu. Jadi kalau ilmunya didapatkan kalau ilmunya didapatkan dengan baik, seorang bisa memperoleh, sudah belajar dengan baik, maka insyaallah ta'ala itu jalan dia untuk teguh. Dan itulah jalan keimanan. Jalan keimanan. Karena itu para sahabat ya, perhatikan. Para sahabat itu mempelajari keimanan. Mereka pelajari. Kata Jundub bin Abdullah radhiyallahu taala anhu dalam hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah, kata beliau, kunna inda Nabi sallallahu alaihi wasallam wa nahnu fityanun hazawira. Kami berada di sisi Nabi sallallahu alaihi wasallam dan kami adalah anak-anak muda yang baru menjelang balik.
Sudah kuat mau balik beliau. Kata beliau, "Fata'allamna al-iman qabla an nata'allama al-Qur'an. Thumma ta'allamna al-Qur'an fasdaddna bihi imana." Kata beliau, maka kami mempelajari iman kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam sebelum kami pelajari Al-Qur'an. Setelah mempelajari iman, baru belajar Al-Quran. Setelah belajar Al-Quran, kata Jundub, kami pun bertambah keimanan. Bertambah keimanan. Jalurnya belajar. Iya. Jadi kalau saya bawakan ayat-ayat tentang indahnya keimanan, pahalanya, kebaikannya, itu banyak sekali ayatnya. Dan saya pikir semuanya memaklumi iman itu adalah jalan keselamatan, kunci surga, pokok yang menghindarkan dari api neraka. Cuma yang kurang dipahami itu apa? Bagaimana jalan kita kepada keimanan dan menjaga diri di atas keimanan, memperkuat keimanan. Itu yang harusnya kita perhatikan dengan seksama. Jadi belajar ini, menuntut ilmu itu ibadah yang sangat besar. Iya. Andai kata kita tidak punya amalan salih yang kita harapkan kecuali belajar dan menuntut ilmu, maka itu sudah cukup. Makanya tadi kita sudah dengarkan ya dari ucapan Imam Ahmad. Ketika ditanya, Imam Ahmad ini sudah tua, tapi dilihat bajunya si belepotan tinta. Murid-muridnya bertanya, "Wahai Imam, sampai kapan dengan tinta itu?" Iya. Padahal ini beliau sudah di puncak ini, rujukan manusia. Kata beliau, "Ma'al mihbara ilal maqbara." Bersama tinta-tinta ini sampai ke liang kubur. Makanya kata Zuhri rahimahullahu taala, "Ma ubidallahu bi syai'in afdala minal ilm." Tidak ada ibadah kepada Allah yang lebih baik daripada mempelajari ilmu. Iya. Seorang Masya Allah dari dahulu ada di majelis ilmu, penuntut ilmu. Nah, itu keutamaan dia. Keutamaan dia. Ya, akhir hayatnya dia sebagai seorang penuntut ilmu. Nah, itu masih kita ketemukan ya, orang-orang hadir di majelis para ulama kita. Itu sudah 20 tahun dia di situ. Ada orang-orang yang saya lihat di majelis Syekh Shalal Fauzan itu, dia bekerja pegawai begitu. Tapi selama hampir 20 tahun saya berbolak-balik ke sana, orang itu ada terus. Tidak pernah berubah, di saf paling depan duduknya. Di saf paling depan. Itu penuntut ilmu. Ada teman saya, dia punya ayah, duduk kepada seorang masyayikh. Itu dia katakan sudah puluhan tahun bersama syekh. Ya, sampai kadang kalau dia lihat anak-anak baru, dia sengaja bikin pertanyaan-pertanyaan untuk anak-anak baru itu, bukan untuk dia. Ya. Nah, itu penuntut ilmu. Orang yang mengerti kima, harga dari ilmu itu. Karena seorang kalau dia paham ilmu itu apa, dan dia paham nilainya, dunia itu tidak ada apa-apanya. Satu ilmu yang dia pahami kadang lebih baik daripada dunia dan segala isinya. Lebih baik daripada dunia dan segala isinya. Maka inilah pokok dari as-sabat yang hendaknya kita perhatikan. Kita selalu membimbing diri kita untuk belajar dan menuntut ilmu. Ilmu itu ada cara belajarnya, etikanya, ada sifat seorang pelajar, cara dia belajar, sifat guru-guru yang dia mengambil ilmu darinya. Dan ini semuanya ada pembahasannya. Ada pembahasannya. Cuma saya isyaratkan ya, syarat-syarat bagaimana keteguhan itu. Yuthabbitullahu alladhina amanu. Allah meneguhkan orang-orang yang beriman. Itu tathbit untuk orang yang beriman. Dan keimanan itu pokoknya adalah pada tauhid. Karena itu banyak hal terkait dengan ilmu tauhid itu dibahasakan dengan iman. Dibahasakan dengan iman oleh para as-salaf. Adalah Kitabul Iman karya Ibnu Khuzaimah, Ibnu Manda, Al-Iman karya Muhammad bin Yahya Al-Adani, Al-Iman karya. Buku iman tebal, berjilid-jilid kadang ditulis, itu menguraikan tentang pokok-pokok keyakinan.
atau hal-hal yang merupakan ciri khas ahli sunnah yang membedakannya dengan ahlul bidah. Nah, itu pokok keteguhan. Itu harusnya banyak dikaji oleh seorang penuntut ilmu. Kadang sebagian buku itu dari buku-buku akidah itu kita baca kepada guru berulang-ulang. Iya. Kadang sebagian guru-guru kita itu ada yang datang ke satu tempat untuk daurah, dia hanya membaca buku akidah saja. Pernah Syekh Shalal Fauzan ke Madinah ya, 7 hari kayaknya untuk daurah. Beliau hanya menyelesaikan kitab Thalatsatul Usul saja. Yang hadir itu doktor-doktor ini, bahkan Syekh Abdul Muhsin Al-Abbad, ulama ahli Madinah yang sekarang, kadang juga hadir di sebagian majelis. Itu cirinya ahli sunnah memang. Iya. Selalu mentakrir bagaimana seorang itu belajar, dia selesaikan sebuah buku akidah yang membangun keimanannya. Sebab itu pokok kebaikan umat. Pokok kebaikan umat. Apalagi kalau dipelajari akidah ahli sunnah wal jamaah dengan baik dan benar. Tidak akan ketemu nanti ada namanya salafi masuk politik, nggak ada itu. Ya. Salafi ikut-ikut urusan pemilu, itu nggak ketemu nanti. Kalau belajar buku akidah yang baik dan benar. Ya, salafi pasang stand di demo, masya Allah. Ya. Jelas ya? Salafi kayak mau menduduki kayak posisi kepala negara. Ya, harus begini, bikin himbauan umum. Salafi itu dia tahu dirinya. Dia belajar buku-buku akidah, itu ada di buku-buku akidah salaf. Cuman masalahnya, itu tadi saya bilang, kadang metode belajar, cara mengambil ilmu, itu banyak kekurangan. Walaupun alhamdulillah banyak kebaikan ya, dan kita doakan semoga kebaikan ini terus berlanjut dan apa-apa yang keliru diperbaiki, diberi hidayah kepada semuanya. Ya. Tapi ada hal-hal harus dipahami bahwa itu adalah cara belajar yang benar. Cara belajar yang benar. Ya. Jadi subhanallah ya, Syekh Muhammad bin Ibrahim Al-Syekh. Ini gurunya, antum kalau tahu ulama-ulama Saudi yang ada sekarang, misalnya Syekh bin Baz, Syekh bin Utsaimin, Syekh Shalal Fauzan, Syekh Abdullah Al-Ghudayyan, ulama-ulama yang terkenal itu semuanya lahir dari orang ini. Syekh Muhammad bin Ibrahim Al-Syekh. Lahir dari madrasahnya. Beliau hanya duduk di masjid saya pada subuh sampai matahari tinggi, kemudian sebelum zuhur dan pada asar. Iya. Beliau mufti Saudi Arabia yang pertama. Mufti Saudi Arabia yang pertama. Di majelis beliau itu kitab Thalatsatul Usul yang merupakan pelajaran bagaimana menjawab pertanyaan malaikat di alam kubur. Itu kan bukan masalah sederhana. Kita semuanya akan meninggal, akan ditanya oleh malaikat di alam kubur. Dan pertanyaan malaikat di alam kubur itu tidak cukup cuma dengar-dengar saja. Ada orang yang ditanya di alam kubur, di dalam hadits Al-Bara bin Azib, riwayat Imam Ahmad, ditanya, "Man rabbuka?" Siapa Rabbmu? Siapa nabimu? Apa agamamu? Dia menjawab apa? "Ha la adri, sami'tu an-nasa yaquluna syai'an faqultuhu." Dia berkata, saya tidak tahu. Saya hanya mendengar manusia berucap seperti itu, saya ikut-ikutan. Tidak bermanfaat untuk dia, cuma ikut-ikutan. Harus belajar. Belajar itu memang nggak mesti menghafal ya. Oh ini belajar susah kita Ustaz, masa kita harus hafal semua? Tidak ada yang mengharuskan orang belajar begitu. Belajar itu memahami. Iya. Seorang pernah duduk, dia belajar siapa Allah, dia pahami, itu artinya dia sudah pernah belajar. Cuma tingkat kualitasnya nanti berbeda. Antara orang yang hafal dan tidak hafal itu berbeda kualitas. Orang yang hafal dan paham, dan orang yang paham saja, ya lebih tinggi kualitas orang yang hafal dan apa? Paham. Sebab dia bisa menghadirkannya kapan saja. Lebih kuat di hatinya. Ya. Tapi belajar itu seperti itu. Harus kita jaga. Kita pelajari. Selalu kita ulangi. Syekh Muhammad Ibrahim ini setiap kali selesai Thalatsatul Usul balik lagi. Selesai balik lagi. Itu pelajaran yang tidak pernah terputus. Sama Syekh Shalal Fauzan itu ya. Untuk melihat pelajaran Kitabut Tauhid itu tidak pernah putus di sepanjang beliau ada pelajaran selama puluhan tahun ini. Kalau bukan beliau baca Kitabut Tauhidnya, beliau baca syarahnya, atau beliau baca ta'liqnya atau yang semisal dengan itu. Maka ini pokok keteguhan.
pada keimanan. Yuthabbitullahu alladhina amanu bil qawli tsabit. Al qawli tsabit maksudnya ucapan la ilaha illallah. Lagi-lagi tauhid. Nah, apabila terpenuhi hal ini, maka dia ditathbit di dunia dan di akhirat. Nah, itu pokok keteguhan. Karena itu mari kita perbaharui semangat kita di dalam belajar. Kita perbaiki cara belajar kita supaya menjadi lebih baik dan lebih baik lagi. Begini kalimat-kalimat ringkas ya terkait dengan tambahan dari pembahasan. Mudah-mudahan bermanfaat untuk semuanya. Dan saya bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala yang mempertemukan kita di tempat ini dalam suasana kebaikan, dalam tema pembahasan keteguhan dalam agama. Semoga Allah selalu meneguhkan kita di atas keislaman dan sunnah di kehidupan dunia ini, di sakaratul maut, di alam kubur, dan tatkala kita berdiri di depan Allah Subhanahu wa taala. Dan saya bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala semoga kita semua dikumpulkan di surga Allah Subhanahu wa taala sebagai orang-orang yang beriman, orang-orang yang bertauhid, dan orang-orang yang saling cinta mencintai karena Allah Subhanahu wa taala. Innahu waliyyu dzalika wal qadiru alaih. Dan saya mohon maaf atas segala macam kekurangan. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.